HP flip Samsung nggak pernah sebagus ini. Halo semuanya, balik dengan Putu Reza dan ini dia Samsung Galaxy Z Flip 7. HP baru Samsung yang paling cocok buat mereka yang pengen produk baru untuk tampil. Soalnya gimana ya, emang desainnya tuh cakep banget dari segi depannya tuh udah, wih menarik banget ya nggak? Tapi apa cuman tampangnya doang yang bagus dan sisanya kosong? Nah langsung aja kita bahas di video kali ini. Oke, jadi gini, satu poin yang emang paling diunggulin Samsung lewat Z Flip 7 emang soal desain. Ya dibandingkan Galaxy Z Flip 6, apalagi yang lebih lama, ini jelas kelihatan lebih bagus karena sekarang layarnya di depan itu full ya secover HP, cuma kepotong bagian kameranya aja. Sebutan Samsung ini adalah flex window. Emang desain begini bukan Samsung yang pertama bikin, tapi kalau yang pertama rilis resmi dan dijual di Indonesia ya baru Samsung. Spek layarnya mantep, resolusinya cukup tinggi, panel Super AMOLED dan refresh rate 120 Hz. Awalnya saya sempat mikir ngapain juga gitu dikasih spek setinggi itu kayak 120 Hz untuk cover screen, kayak nggak penting kan kelihatannya. Tapi setelah dipikir-pikir nggak apa juga sih, karena biar lebih maksimal experience-nya. Dengan desain layar yang lebih full begini, ada beberapa keuntungan kalau menurut saya untuk para usernya. Yang pertama, buat yang suka bikin HP-nya kelihatan lebih personal. Kayak di sini saya pas ngeliat lubang kameranya 2, tuh saya kepikiran langsung, wah Gundam Wing Zero cocok nih. Saya pasang wallpapernya dan jadi kayak gini, kayak pas banget. Jadi buat emang suka desain lucu-lucu, mungkin pengen personal segala macem, nah ini kayak gini cocok banget sebenarnya. By the way, ini nggak cuma bisa buat foto ya, tapi bisa juga dipasangin video. Habis itu keuntungan berikutnya adalah pas kita pakai kamera, entah foto, entah video, kita bisa langsung lihat hasilnya seperti yang kemarin-kemarin dan sekarang lebih penuh. Apalagi kalau buat selfie, wah ini kualitasnya maksimal banget karena kita bisa pakai kamera utama. Terus ini juga bisa loh dipakai buat kalian pingin ngobrol sama Gemini Live dengan kamera kayak gini. Gue mau datang ke acara Samsung, karena akan pakai jaket yang ini atau pakai jaket yang ini. Oke, saya mengerti. Kamu bingung memilih jaket yang pas untuk acara Samsung. Jaket merahnya keren dan sporty, sementara yang biru lebih kasual. Keduanya cocok untuk acara santai. Mana yang lebih nyaman dan mewakili gayamu? Ini juga berguna banget kalau misalnya kita pakai buat video call, karena kita jadi bisa pakai kamera terbaik dengan visual yang lebih bagus. Jadi menurut saya ini adalah satu fungsi yang sangat menarik dan bisa banget dipakai. Jadi kita misalnya mau video call lama-lama, nggak perlu pegel megangin handphonenya lagi. Lanjut lagi, kelebihan layar begini udah pasti adalah saat dipakai untuk ngeliat macam-macam konten. Jadi kayak berasa lebih puas. Secara default, aplikasi yang bisa berjalan di cover screen emang terbatas. Cuman ada kayak YouTube, Google Maps ya kayak gini. Tapi sama seperti yang versi sebelum-sebelumnya juga kita bisa install Good Lock dan beres. Semua aplikasi itu bisa dipakai di layar luar tanpa perlu kita ngebuka handphonenya. Akan tetapi meskipun layar penuh begini kelihatan udah imersif, mentok banget ya, mungkin kelihatan fungsional, enak dilihat, tetap nih ada catatan bahwa tidak semua aplikasi itu nyaman digunakan dengan format seperti yang tadi saya tunjukin. Utamanya tetap karena lubang kamera, karena ya gimana pun itu akan memotong sebagian porsi dari aplikasi yang ditampilkan. Sebagian emang ada yang kelihatan oke-oke aja, tapi sebagian ada juga yang potongannya menurut saya kurang cakep gitu. Tapi sebenarnya ini wajar sih, karena sebenarnya kan mode tampilan semua aplikasi, ya kita bisa enable semua aplikasi tampil di full screen itu kan adalah sesuatu yang dalam tanda kutip dipaksakan lewat aplikasi Good Lock. Makanya kalau aplikasinya emang bisa dari Samsung, itu tampilannya bakal kelihatan lebih baik dan nggak overlap dengan potongan kamera, meskipun jadinya ya nggak full satu layar lagi. Contoh nih di Google Maps, yang default dari Samsung sama Google Maps yang saya bisain ya lewat Good Lock itu tampilannya nggak sama. Jadi kalau diperhatiin, yang dibuka lewat Good Lock itu bakal ada tambahan tombol di tengah, dan ini fungsinya adalah untuk kita ganti-ganti layout tampilannya. Jadi bisa dibikin full screen, bisa dipotong ke atas, atau bisa dikecilin habis itu digeser ke kiri sama ke kanan. Jadi intinya, walaupun layarnya udah gede, imersif, kelihatan bagus banget, tetap aja emang ada kurangnya kalau kita cari-cari. Minusnya sih sebenarnya menurut saya nggak seberapa dibandingkan sama nilai positifnya. Oke, masih lanjut lagi, kita bahas bagian layarnya sedikit aja sih. Sekarang kita pindah ke layar yang di dalam ya. Yang di depan udah beda dari versi tahun lalu, nah yang dalam juga begitu. Sekarang ukurannya naik jadi 6,9 inch.
Specs masih bagus standar Samsung ya, flagship dengan ukuran yang lebih besar, jadi berasa lebih puas untuk pemakaian yang butuh layar lebih gede. Utamanya sih masih misalnya kita pakai untuk split screen atau nonton, itu jadi berasa lebih enak dan menurut saya sih udah lebih dari cukup lah dari segi kualitas visual. Kalau untuk lipatan layar atau crease, saya bisa bilang ya mungkin berasa sedikit lebih tipis kalau dipegang-pegang, tapi kalau untuk secara visual sebenarnya mirip-mirip aja sama yang versi sebelumnya. Nah yang lebih beda itu sebenarnya dari segi teknologi hinge ya, angle itu sekarang baru, lebih rapat dan lebih kuat untuk menahan di sudut-sudut tertentu. Jadi misalnya nih HP-nya dibuka segini, dia nggak langsung ngejetak untuk kebuka full gitu, masih bisa nahan ya, bisa dilihat seperti sekarang. Ini menurut saya nggak cuma bagus secara estetiknya aja, tapi juga menegaskan kalau smartphone ini punya build quality yang sangat bagus. Ya jadi HP-nya solid, ya IP rating juga tentunya nggak ketinggalan. Next kita ngomongin tentang spek-spek lainnya juga. Ini nih yang cukup banyak diomongin saat smartphone-nya baru launching. Jadi di Flip tahun ini Samsung memutuskan untuk mengganti chipsetnya. Jadi mereka tidak menggunakan Snapdragon 8 Elite atau apapun yang sama seperti Fold, tapi Flip-nya digantikan dengan Exynos. RAM-nya tetap gede, storage-nya juga lega, tapi tetap pertanyaan netizen banyakan adalah kenceng nggak sih Exynos yang baru? Kalau saya cobain di Antutu sebenarnya angkatnya oke lah ya, dapat segini yang sebenarnya udah cukup banget untuk pemakaian sehari-hari. Multitasking masih enak banget, lancar, nggak berasa lemot sama sekali untuk buka tutup aplikasi, apalagi dengan One UI baru yang bikin experience-nya berasa lebih smooth. Bikin konten, ngedit video, render video di CapCut masih lancar, nggak masalah. Gaming ya bisa juga diladenin dengan baik, sekalipun sebenarnya ini kan bukan HP gaming. Paling kenceng dan lancar dengan FPS yang terus-terusan tinggi ya jelas enggak, yang lebih kencang banyak. Cuma kalau dalam konteks sebisa, ya ini sebenarnya bisa banget. Nah sebelum pada komen, wah segitu mah nggak kenceng bang, nggak flagship lah apapun itu, perlu diingat lagi bahwa target market HP Flip seperti ini bukanlah entusias pencari kencang-kencangan benchmark atau angka Antutu. Flip ya seperti yang tadi saya udah bilang di awal, sejatinya adalah HP untuk tampil ya. Keren dari desain itu udah utama, sisanya nyusul. Jadi emang yang beli Flip ini mayoritas adalah emang orang yang nggak peduli atau bahkan mereka sebenarnya nggak tahu apa itu Snapdragon atau itu Exynos dan segala macamnya. Yang penting buat mereka adalah HP-nya lancar, ya enak dipakai dan pastinya tampil keren. Udah selesai sampai situ. Hal yang sama juga di bagian baterainya nih. Masih 4000-an mAh, kalau di mata entusias udah kelihatan kecil. Tapi balik lagi, Flip Samsung dari dulu emang baterainya kan nggak pernah gede-gede banget gitu ya. Untuk Z Flip 7 sendiri, pemakaian harian yang standar-standar aja, nggak intensif ya. Atau buat mereka yang menjadikan Z Flip-nya sebagai handphone kedua, sebenarnya udah cukup-cukup aja. Terakhir, nggak panjang-panjang kita masuk ke bagian kamera. Secara spek Samsung emang nggak melakukan perubahan di sini ya, masih dengan dual kamera seperti yang tadi udah lihat ya, dari tadi desainnya udah kelihatan. Jadi perbedaan fitur dan hasil itu akan lebih dibantu lewat pemrosesan yang ada di balik layar, entah itu dari segi software dan juga hardware kayak chipset. Untuk fitur yang cukup menonjol menurut saya di sini adalah hadirnya perekaman dengan mode lock di macam-macam kamera ya, depan, belakang bisa semua. Cuma kalau dilihat konsumennya Flip ini ya kayaknya sih fitur lock begini bakal jarang banget atau mungkin nggak bakal dipakai sama sekali. Nah untuk hasil foto sebenarnya menurut saya sih udah nggak ada yang bisa dikeluhkan dari Z Flip 7. Tetap smartphone dengan kamera yang bisa diandelin, cakep ya, terkhusus dengan lensa utamanya udah paling aman untuk foto-foto. Hasilnya udah bagus ya, udah aman banget. Terus dengan adanya layar flex window, cover screen lebih full, ini juga enak banget pastinya untuk selfie, hasilnya proper. Pas untuk foto sehari-hari atau mungkin pas lagi liburan. Dynamic range juga sama sekali nggak bisa dibilang jelek, skin tone juga dalam taraf yang aman. Lensa utama kalau menurut saya udah cakep di kondisi terang maupun low light, itu sebenarnya nggak masalah. Paling kalau dia low light, noise-nya udah lebih kelihatan aja, tapi menurut saya masih sangat aman. Lensa ultrawide-nya ya oke, untuk kondisi terang ya, untuk ambil foto yang lebih lebar enak sih, tapi kalau udah low light menurut saya sih udah susah bagusnya ya, jadi noise-nya akan lebih kelihatan, detailnya menurun dan segala macam. Jadi ya pakai lensa utama aja lah kalau dalam kondisi low light. Habis itu untuk video ya kalau menurut saya sama sekali tidak ada kendala, masih bagus ya, masih dengan resolusi yang tinggi, hasilnya bagus dengan lensa yang di bagian belakang atau mungkin kamera depan. Cuma untuk kamera depan menurut saya memang hasilnya akan kelihatan lebih mediocre kalau kita bandingkan dengan pakai kamera utama aja dibantu dengan cover screen, karena handphone Flip begini ya udah, ini kamera yang ada di dalam sini udah nggak usah dipakai. Kalau nggak penting-penting banget udah pakai kamera di sini aja untuk hasil yang lebih proper ya. Untuk sampel videonya langsung aja cek berikut ini.
Oke, jadi ini buat sampel video kita cobain 4K 30 fps pakai Galaxy Z Flip 7. Nah, ini dynamic range oke di langit sama itu shadow di bagian bawah atap rumah juga masih dapet, di daun-daun tuh di pohon juga masih oke. Kalau kita sambil jalan sekarang, nah itu yang di sana emang langitnya lebih putih banget sih. Nah, itu ada awan-awan sedikit, tapi kalau jalan hasilnya kayak gini ya. Stabilisasinya bisa lihat, kita bisa pindah ke ultrawide kayak gini, dan bisa pindah lagi ke 1x. Kalau untuk zoom ya duanya kayak gini ya, ini 2, ini yang 4 ya, namanya nggak adalah telefoto jadi ya hasilnya segini-gini aja. Ini untuk kamera belakang. Kalau kita pindah kamera depan, hasilnya kayak gini ya. Ini kamera depan ya, kamera video call lah ibaratnya, yang tidak saya rekomendasikan. Jadi mendingan emang kita pakai cover screen dibantu dengan kamera utama. Hasilnya kayak gini. Nah sekarang ini kalau videonya pakai kamera depan dibantu sama cover screen, jauh kelihatan lebih proper. Dynamic range-nya, wih bagus banget tuh di bagian belakang, bisa langsung lihat. Sebelah sini juga masih oke ya untuk dynamic range-nya. Kita bawa ambil jalan. Hasilnya kayak gini nih dari Galaxy Z Flip 7. Oke, atau silahkan komen aja, dan abis ini kita pindah ke kondisi low light untuk cek juga hasilnya gimana. Sekarang kita coba ini video dalam ruangan. Ini terang sih karena emang ada lampu ya. Terus ini masih oke ya, warnanya masih dapet. Stick yang situ juga. Oke, kita punya dengan bocah. Belakangan lampu ini masih oke. Kondisinya seperti sekarang. Yang detail dari kain bantal juga masih bagus ya. Ini kan kamera belakang. Kalau kita pakai kamera depan, hasilnya kayak gini nih. Kamera depannya si Z Flip 7. Kamera depan nih, kalau misalnya HP dibuka ya, kamera depan hasilnya kayak gini ya, standar banget sih ya. Makanya menurut saya ini tidak recommended kalau untuk bikin video, ngevlog atau apapun dalam kondisi low light, karena ya hasilnya gini-gini aja gitu. Emang paling enak kita pakai kamera utama aja dibantu cover screen, hasilnya bisa kayak gini. Nah ini dia kan, biar jauh kan sama yang tadi, ini jauh lebih bagus, jauh lebih proper ya. Kita tetap bisa ngeliat previewnya ya, bisa ngeliat supaya matanya nggak kemana-mana, tetap menghadap kamera. Hasilnya juga masih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan kamera depan yang tadi. Ya itu dia salah satu kelebihan handphone flip seperti ini ya, kita bisa menggunakannya untuk vlogging, bikin video ya dengan sangat praktis ya, tapi dengan hasil atau kualitas yang oke banget. Jadi itu dia untuk sampel video dari Samsung Galaxy Z Flip 7. Langsung aja kita tutup ke kesimpulan untuk smartphone terbaru Samsung ini. Worth it atau untuk dibeli? Tentu aja worth it. Oke, jadi untuk Z Flip 7 ya sebenarnya sangat sederhana. Kesimpulannya ini tetap adalah handphone tampil buat mereka yang mencari smartphone dengan desain yang keren, yang unik dan tidak ditemukan di merek lain, paling tidak untuk saat ini yang resmi di Indonesia. Cuma Samsung dengan desain flip dengan cover screen yang full dan sangat imersif kayak gini, udah nggak ada lawannya. Ini tidak ada komparasi resminya di Indonesia. Jadi sebenarnya ya udah, kalau misalnya dengan specs yang ada kalian tidak bermasalah, menurut kalian hasil kamera udah cukup baik, ya mungkin bukan user dengan pemakaian dengan intensitas yang paling tinggi mungkin untuk gaming atau foto-foto yang banyak banget ya, sebenarnya sih menurut saya Z Flip 7 ini adalah satu smartphone yang udah cukup banget dan layak dipertimbangkan untuk kalian miliki. Tapi kalau misalnya udah keluar dari cakupan itu, misalnya kalian cari performa yang lebih kencang atau kamera yang lebih cakep ya, resolusi lebih tinggi atau mungkin ada tele, ya ini jelas tidak dimiliki oleh Z Flip 7. Jadi bener-bener balik ke preferensi kalian, rasa cocok atau tidak dengan smartphone ini. Kalau cocok silahkan dibeli, kalau tidak cocok ya silahkan cari alternatif lain, karena ya dengan harga yang ditawarkan sama Flip ini ya sudah banyak sekali alternatif yang bisa kalian pilih. Jadi untuk reviewnya segitu aja. Makasih banyak nonton sampai habis. Semoga video ini bisa menjadi referensi yang berguna bagi yang membutuhkan. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.